Jadi kami sekeluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak, cucu, menantu alhamdulillah di akhir tahun 2022 ya bisa berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Di negara orang, di Arab Saudi. Senang. Senang banget. Iya, Di Masjid Nabawi seru nggak? senang. Awal mulanya sih diajakin sama suami ya, emang itu tuh dadakan banget. Saya Intra, ini Ilona. Kita berangkat umroh, diajak Abi ya Kak, diajak Abi. Saya Eli, itu dari mamahnya Iyo ya, yang lulusan Intra Santika, mamahnya Intra Santika. Saya baru pertama kali pergi umroh untuk tahun ini ya. Itu juga saya bersama keluarga, bersama anak, menantu, cucu, dan saudara-saudaranya. Menantu juga ke sana. Nah, umroh ini saya juga tidak tahu, yang pasti ini mungkin panggilan Allah. Jadi ada rezeki gitu keluarga sehingga kami bisa berangkat. Kalau berbicara tentang niatan sih hampir inginnya tiap tahun saya berangkat ke sana. Tapi kan saya terikat dengan pegawai negeri yang tentu saja ini tidak hanya berbicara tentang 10 hari. Terus ada persiapan, harus izin dari sana sini. Terutama mungkin rezekinya juga belum mencukupi waktu itu. Gak ngerti juga ya. Kenapa diajak kamu teh? Jajan. Aja, ya jajan kurma. Jajan es krim nggak di sana? Enggak, Terus di Arab gimana? Waktu di Masjid Nabawi gimana? Masjid Nabawi. Pertama kali dingin. Dingin banget. Dari awal Desember tiba-tiba ada chat dari suami buat umroh. Terus emang perjalanan umroh tuh baru pertama kali di sini. Pertama kalinya dan alhamdulillah senang banget ya Kak. Mau lagi, mudah-mudahan bisa berangkat lagi ke Tanah Suci bersama travel SNH. Ya begitu, bahagia ya Kak, seneng ya. Sedikit juga membagikan pengalaman di umroh saya di yang ketiga ini. Di umroh yang kedua yang di bulan Ramadan, bulan April kemarin, saya waktu itu di sana saya untuk sholat, untuk berjalan tuh juga kaki saya itu sakit, jadi sehingga saya masih menggunakan kursi. Tetapi alhamdulillah di umroh saya yang ketiga ini saya bisa melaksanakan ibadah dengan baik tanpa perlu menggunakan kursi lagi ataupun kursi roda, sehingga dan itu pun juga selama di sana semua kegiatan saya bisa lakukan dengan baik. Malah saya pun juga karena mendampingi grup private, saya bisa keliling, bisa jalan-jalan yang alhamdulillah kaki saya sama sekali tidak merasakan sakit. Semula persiapannya itu sudah kebayang ya apa yang harus dibawa ya. Tapi kita yang baru pertama gitu ya, jadi memang sedikit heboh ya gitu. Tapi ya bersyukur semua bisa dijalani lah, lengkap yang dibawa gitu ya, tidak ada yang tertinggal. Jadi alhamdulillah pada tahun 2022 akhir saya bisa berangkat. Tentu saja keberangkatan ini suatu ya anugerah, rezeki gitu kan ya. Dan yang namanya ibadah tentu saja yang diharapkan itu ya memang ini panggilan, tetapi yang saya rasakan memang tahun itu waktu itu tidak terlalu diuntungkan kita di sana karena hujan sering lebat gitu kan ya. Jadi kalau hujan ini kan memang ya kalau ini sudah niatan tidak menjadi masalah gitu kan, tapi bagaimanapun juga kondisi ini bagi kesehatan mungkin saja ini agak sedikit berpengaruh gitu kan ya.
dan frekuensi kami ke Nabawi, ke Masjidil Haram pun ya bukan berkurang, tapi ya tadi ini kejar-kejaran dengan curah hujan gitu kan ya, dengan lantai yang basah gitu kan ya. Tapi itu ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya gitu kan ya. Bahwa kita melihat bahwa orang lain itu begitu komit, begitu mau berkorban untuk kepentingan-kepentingan. Bagaimana ini tamu-tamu Allah itu dilayani dengan baik. Jadi kalau saya misalkan melihat itu banyak pekerja-pekerja, walaupun hujan deras itu kan bagaimana itu membersihkan lantai gitu ya. Malahan kalau nggak salah waktu saya ini ke Rawudoh itu, wah hujan lebat sekali gitu kan ya. Terus gimana makanan di sana? Nggak enak, bosen. itu Kenapa terus. nggak enak kamu bosan? Itu terus tiap hari. Oh, nggak makan di luar nyoba? Pernah. Makan apa di luar? Kenapa namanya yang ayam? Baik. Ya, Gimana soal baiknya? enak. Beli bakso. Beli bakso. Ya, kebab. Aduh, emang agak gugup sih mau nyeritanya. Awal perjalanannya gimana ya? Lancar-lancar aja Sebelum sih. perjalanan kok dadakan atau gimana? Oh, dadakan suami nelpon. Tiba-tiba ngajak ya, kalau kita mah seneng aja ya, alhamdulillah. Suami ada rezeki, akhirnya bisa berangkat. Terus mendekatin hari hanya tuh gimana rasanya? Aduh, deg-degan. Udah pokoknya persiapannya banyak, segala dibeli dari gamis segala macam. Alhamdulillah deh lancar. Pokoknya perjalanan bahagia banget, senang. Waktu sampai kita di Jeddah ya, itu kan waktu hari subuh kalau nggak saya, subuh ya waktu itu ya. Wah, ini loh yang namanya Bandara King Abdul Aziz ya waktu itu ya. Saya itu tidak menyangka, ternyata pas saya membuka mata kan saya memejamkan mata tuh pas saya lihat ke sana ke sini, wah nggak sangka yang tadi ada di Bandara Soekarno-Hatta sekarang ada di bandara luar negeri gitu kan. Memang terasa bahwa yang namanya umroh ini singkat karena acaranya padat gitu kan ya. Fokusnya inginnya kita ini lama-lama di masjid, tapi kan bagaimanapun juga kalau yang baru ingin juga tahu suasana di sana gitu kan ya. Kita kan ada city tour, lalu kita berkunjung kepada tempat-tempat bersejarah gitu kan ya. Dan tadi apa itu namanya kalau di sana itu? Pemandunya itu apa namanya? Leadernya itu ya menjelaskan gitu kan ya, sejarah daripada Gunung Uhud, sejarah daripada apa itu bukit apa? Nah seperti itu diterangkan, dijelaskan gitu ya. Kebab. Kebab sana sama Indonesia lebih enak mana? Enak sana. Berarti mau berangkat lagi nggak? Mau. Kemana berangkatnya? Kita bawa itu Mekah, Madinah tuh Mekah. Kah. Mekah. Di Masjidil Haram dong. Lihat rumah Allah. Iya. Seru. Seru. Gimana waktu pertama kali? Pertama kali seru tapi capek. Oterinnya. Terus emang kebetulan suami juga diajak sama temennya, bareng-bareng keluarganya juga. Di sini kita cuma bertiga, saya, anak saya yang baru umur 1 tahun 4 bulan, sama suami saya. Terus bareng sama keluarganya Kang Ingga, temennya suami saya. Perasaannya sih campur aduk ya, seneng. Terus kayak gak nyangka aja bisa tahun ini ternyata bisa umroh gitu. Sedangkan emang di luar planning kan, ya namanya udah panggilan Allah kali ya. Terus di situ nggak lama dari daftar umroh langsung manasik itu H-1 keberangkatan. Nah dari situ kebesokannya langsung menuju Terminal 3, kita janjian di situ sama semuanya, sama tim, sama
19 orang karena kita emang pakainya privat juga. Lebih ke terharu sih, lebih nggak nyangka gitu bisa ke Madinah, apalagi bisa ngelihat Ka'bah secara langsung gitu ya. Ya Allah, Masya Allah. Nah, pokoknya udah nggak bisa berkata-kata deh. Udah bahagia banget, pokoknya bagus. Pokoknya ketagihan deh, pengen ke sana lagi. Gitu baru pertama kan lihat luar negeri gitu ya. Kita kumpul dari jam 2 siang, terus berangkat jam 7 malam. Alhamdulillah timnya emang pada pada baik, pada gercep gitu penanganannya. Terus emang pada sabar karena kita kan banyak bawa anak kecil. Di situ sebelum berangkat kita dikasih tausiah dulu kayak ceramah-ceramah sedikit sama ustadznya. Terus ustadznya juga enak, baik juga lah gitu. Enggak semuanya diserahin ke kita gitu, mau kayak gimana. Dari situ keberangkatan kita jam 7 pakai Saudi Airlines ya, Mas? Jeddah. Pakai Saudi Airlines kan ya? Dari situ langsung berangkat perjalanan 9 jam. Nyampe di sana jam 2 malam ya, Mas? Iya, jam 2 malam. Bukan main, saya bersyukur alhamdulillah memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kan perjalanan langsung ya kita tuh ke Madinah ya. Ya tidak menyangka Madinah, apalagi Masjid Nabawi begitu megah, begitu indah, sampai saya melihatnya itu terharu ya, berkaca-kaca, jadi nggak bisa mengungkapkan apa-apa gitu. Udah sampai Jeddah dulu kan, naik bis, kita dari situ terus ketemu sama Ustadz Samsudin, kita dikasih ceramah di masjid selama perjalanan. Terus gak lama dari itu kita dikasih istirahat karena emang kita kurang tidur semalaman. Nah, udah sampai Madinah, cuacanya kebetulan lagi dingin banget di sana, hampir 15 derajat. Hampir 15 derajat di sana. Terus sampai kita jam 8 pagi ya, jam 8 pagi masuk hotel. Di sana kita tidur di Nozol ya, Nozol Royal Inn ya, di situ. Terus gimana lagi? Selama di Madinah gimana? Selama di Madinah sih seneng, pokoknya nggak nyangka. Terus Bisa lihat masjid. ngedenger deket dari hotel ke Madinah, ke Masjid Nabawi itu deket banget. Tinggal jalan aja, pokoknya happy, seneng, nggak nyangka juga. Tapi emang kebetulan lagi musim dingin, jadi seger sih suasananya di sana. Misalkan pernah kan saya berjalan gitu, lalu hujan turun, dia panggil-panggil, Haji sini. Oh gitu, oh Haji sini katanya, jangan hujan-hujanan. Terus di sana itu ya kita ngobrol-ngobrol, disuguhin dan sebagainya. Jadi selama ini tidak ada yang namanya barangkali rasa serem, nggak ada itu. Mereka itu sangat baik gitu kan ya, ramah. Ya waktu saya jalan di pinggir di pertokoan hujan gitu ya, dia manggil-manggil. Jadi jangan hujan-hujanan, jangan sini gitu. Nah, itu saya kira saling melindungi gitu kan ya. Kalau hujan, kalau di sini pada lari ya, kalau di sana malah nyamperin hujan kan, malah nyamperin itu juga kita juga, gitu pokoknya ya Allah udah deh, itu loh pokoknya banyak banget pengalaman yang nggak bisa disangka-sangka. Musim hujan, kita waktu kebetulan ke Raudhoh kan subuh tuh, bener-bener dingin banget, itu hampir 9 derajat. Kebetulan aku sama perempuan semua karena emang beda ya, cowok-cowok, cewek-cewek gitu kan. Nah subuh-subuh tuh ke Raudhoh, jam selesai sholat subuh, bener-bener dingin banget di situ suasananya. Dan emang kebetulan lagi musim dingin kan, akhir tahun gitu. Terus paling 2 hari sih di Madinah ya. Gitu. Capek, tapi seru. Seru aja ketemu Ka'bah.
Dan di sana itu kalau kita sholat berjamaah tidak ada istilahnya misalkan anak kecil lalu dipinggirkan, nggak ada. Dia sangat menghormati gitu, siapapun gitu kan ya. Lalu mereka itu kelihatan memiliki konsep yang namanya sedekah. Jadi kalau di kita kan kadang-kadang ada semacam ngasih uang gitu, bisa sedekah. Jadi artinya pada saat kita ini dingin, misalkan sholat subuh itu kan kita nunggu gitu ya. Dari ini mereka membagi-bagikan kaos. Kaos kaki membagikan gitu kan ya. Jadi kaos kaki itu dibagi-bagikan kepada kita. Memang tidak seluruhnya dapat bagian. Jadi liburan sekolah dong. Iya, libur sekolahnya. Izin dulu. Mau lagi berangkat ke Mekah? Mau. Mau tiap tahun? Tiap liburan ke sana? Iya, Seru. seru. Kenapa mau balik lagi? Ada apa? Karena seru aja di sana. Tanahnya atau apanya? Pengalamannya seru. Di sana seru. Karena bisa request apa aja ke Allah. Kami menjalankan sholat zuhur pertama itu ya di Masjid Nabawi dengan keluarga di sana. Ya, sesudah menjalankan sholat zuhur di sana, saya itu melihat sekeliling betul-betul luar biasa. Pokoknya iya, biasanya di YouTube ini ngelihat langsung gitu, seneng aja. Terus anak saya juga emang seneng gitu dibawa ke Masjid Nabawi, tapi emang nggak boleh masuk ya, cuman di pelatarannya aja gitu sih. Terus paling 2 hari, setelah 2 hari kita berangkat ke Mekah. Naik kereta cepat. Seneng sih, gak nyangka juga, bagus juga gitu kan, emang baru buka ya itu kereta cepatnya. Terus yang biasanya perjalanan bis itu kan 5 jam, 5 sampai 6 jam, kita naik kereta cepat cuma 2 jam, lebih cepat gitu. Langsung berderai air mata, langsung terharu, langsung sedih. Pokoknya lebih banyak ke perasaan kali ya, kalau apa namanya, lebih ke sedih deh, sedih, terharu, nggak nyangka. Pokoknya lebih ke situ perasaan, lebih banyak nangis pokoknya di sana. Karena takjub. Kalau yang namanya sama-sama ibadah itu justru harmonisasi yang kelihatan ini, yang kelihatan banget. Nah, yang menjadi manfaat yang paling besar bagi saya pribadi, ternyata ada semacam vibrasi, ada getaran. Kalau di sana itu barangkali kita khusyuk gitu ya, sholat frekuensinya lebih ini, malahan kalau ini ikut Jumatan kan kita ini kalau datang jam 10-11 seperti di sini ya nggak bakalan kebagian gitu ya. Makanya kita harus datang lebih awal gitu kan ya. Lalu di sana itu barangkali kita ya sedikit ya berzikir. Nah ini terbawa ke sini gitu kan ya. Jadi ingin selamanya itu Bapak kali yang namanya selalu ingin salat tahajud, ingin salat duha, ingin berzikir, ingin berini dan sebagainya. Itu terbawa ke sini. Saya itu seperti itulah mungkin yang disebut dengan advantage-nya. Artinya keuntungan-keuntungan yang kita bisa diperoleh gitu kan ya dengan beribadah umroh ke sana. Bingung, gede-gede semua orang sana. Baik-baik ya sana orangnya. Baik-baik pada kasih makanan, kasih barang. Iya bener lah, sana gede-gede orangnya. Baik-baik ya. Iya baik-baik pada ngasih barang makanan. Buat lagi. Seru. Liburan di Mekah atau liburan tempat lain? Liburan di Mekah terus lagi. Pokoknya di Mekah terus. Alhamdulillah anteng, karena emang dari rumah tuh berdoanya supaya si kecil gak rewel, harus maksudnya disolehkan di sana. Alhamdulillah di sana soleh juga. Terus udah sampai Mekah itu jam berapa ya di sana? Sore gitu. Berangkat jam 1 sampai Mekah sekitar jam 3. Terus kita udah ngambil niat ihram, pakai udah baju ihram kayak gitu, langsung sampai TikTok. Jangan sayang. Waktu nyium Mas Hajar Aswad gimana?
Sampai. Saya nggak kesampaian karena kan sambil gendong baby, cuman alhamdulillah bisa nyentuh Ka'bah, bisa berdoa, cuman kalau Hajar Aswad Karena penuh banget. karena penuh banget. Lu ngerasain waktu di masjid di Mekah itu hujan di Ka'bah tuh gimana rasanya? Saya nggak ngalamin, enggak sih kalau yang itu enggak di Ka'bah saya nggak hujan, cuman waktu pas di Madinah, iya waktu itu. Tapi di Ka'bah enggak. Luar biasa rasanya. Luar biasa banget. Nah tentu saja harapan saya ini saya dipanggil lagi gitu kan. Persoalan ibadah haji dan juga umroh itu kan bukan persoalan uang, bukan persoalan kesehatan, tapi ini betul-betul panggilan. Jadi kalau sudah dipanggil tentu saja kita perlu ada perbaikan perilaku, terutama dalam beribadah gitu ya, seperti itu. Dan kita harapkan ini yang lain-lainnya juga kita bisa berangkat ke sana dan ternyata orang Arab itu sangat welcome dengan kita. Manggilnya juga brother kepada kita gitu ya kan. Brother sudah kita, alan-alan gitu kan. Terus kalau kita barangkali nongkrong kan di sini hotel kita kan dekat ya. Dekat ini hanya malahan kalau di Mekah itu kilometer 0, pas turun itu sudah lantai gitu ya. Kalau di Madinah memang ada jarak sedikit, tapi dia itu mempersilahkan ngasih bangku, ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Dan mereka menasihati, ada teman saya kan suka perokok. Itu katanya jangan terlalu banyak merokok karena masa banyak lah gitu kan. Waktu pengalaman saya waktu di bulan April waktu itu bulan puasa lumayan panas. Waktu itu suhunya juga sempat sampai 41 derajat, lumayan panas. Tapi yang kemarin karena kita melaksanakan ibadah umroh di awal tahun gitu ya, kebetulan udah mau masuk musim hujan, itu tiap hari apalagi di Madinah hujan terus, yang dinginnya juga lumayan ya. Tapi kalau misalnya kita mau berangkat ke masjid gitu harus pakai jaket yang tebal gitu ya. Tapi begitu sampai di masjid kita harus buka karena merasa panas ya. Tapi alhamdulillah sih kita bisa merasakan perbedaan bagaimana suasana umroh di saat bulan Ramadan yang lumayan panas dan di awal tahun yang hujan terus menerus setiap hari, sampai waktu kalau di Mekah sendiri pun saya melihat sampai banjir segala macam ya di sana ya. Tapi ya alhamdulillah hujan itu adalah berkah buat kita. Jadi pas pada saat hujan ya, kalau mungkin kita bisa lihat perbedaannya, kalau di Indonesia mungkin kalau hujan kita lari-larian untuk menghindari hujan, tetapi kalau di sana saya melihat bahwa hujan itu adalah berkah. Jadi mereka ya seperti aja biasa jalan biasa yang tanpa perlu takut kehujanan seperti itu ya. Jadi memang mungkin di tiap negara memang ada perbedaan budaya di sana, ataupun juga itu tadi karena memang hujan itu adalah berkah buat kita semua. Oh iya, sholat aku di luar sama anak, tapi kebetulan kan anak pakai stroller jadi aman. Kalau aku sambil hujan-hujanan ya nggak apa-apa lah. Alhamdulillah sih beda. Lebih sejuk ya? Iya, lebih sejuk juga. Karena kan kalau bawa anak nggak boleh masuk dalam masjid, jadi di luar. Dengar Laskar ngomong hujan itu mustajab gak? Atau orang-orang kadang ngomong mustajab hujan gitu? Iya dengar Gimana kayak pada nangis gitu. Kayak kan kalau di Indonesia udah nggak aneh ya hujan gitu kan. Iya, pada pakai payung. Kalau di sana malah hujan-hujanan, malah sengaja pada keluar gitu hujan tuh. Kata-kata ya aneh aja sih. Iya, gak biasa hujan. Terus emang sepanjang perjalanan dari Madinah ke Mekah itu rumput-rumputnya lagi pada hijau gitu, emang bener gitu. Pas pulang? Nggak mau pulang sebenarnya kalau nggak ingat sama makanan-makanan Indonesia. Tapi tetap sih mudah-mudahan bisa balik lagi ke sana ya. Pokoknya aduh, udah pengen. Masih pengen? Pengen insya Allah mudah-mudahan. Berarti pas pulang nggak pengen pulang dong ya? Iya sebenarnya. Suami juga udah nggak mau pulang sebenarnya katanya. Sekarang terbukti ya kenapa orang-orang yang udah
pergi ke sana udah pengen balik lagi, ternyata kita juga ngerasain gimana rasanya gitu ya, kenapa pengen balik lagi ke sana gitu. Ya, waktu ziarah tur saya tuh sangat antusias ya, bersemangat pengen melihatlah tempat-tempat bersejarah yang dipaparkan oleh Pak Ustadz ya waktu itu ya. Ternyata sejarahnya seperti itu dan alhamdulillah pengalaman juga bertambah ya. Sempet netesin air mata sih, bukan netesin lagi ya, nangis bahagia lah, bahagia. Gak nyangka bisa ada di sini, terus sampai ada di posisi nyium gitu. Biasa kan ngelihat orang doang gitu kan. Tapi yang sangat disayangkan tuh nggak bisa sama anak sama suami karena emang desekan banget gitu. Anak sama suami tuh nggak bisa masuk karena nggak boleh sama si laskarnya tuh nggak boleh gitu. Nah, jadi manfaat yang kita akan bisa peroleh samping tadi melaksanakan kita rukun Islam yang kelima, tapi ternyata bahwa Islam itu kita bangga gitu kan ya, kita banyak saudara. Dan saudara ini betul-betul bukan saudara dalam arti naratif saja saudara sekalian, bukan begitu, betul bahwa dia itu menganggap kita ini saudara gitu kan. Nah seperti itu yang barangkali perlu kita, dan di sana itu juga kita harus mengapresiasi banyak mukimin yang senang kedatangan kita gitu. Malahan ada yang ingin berfoto bersama gitu, padahal kita ini artis bukan, tokoh bukan, tapi mereka ingin berfoto. Jadi orang-orang mukimin di sana itu ternyata merindukan gitu kehadiran kita itu di sana. Sempet ngeliat orang ibu-ibu tuh kebuka-buka kerudungnya, kayak kaget juga sih. Oh sampai segininya ya gitu, mau nyium Ka'bah sama Hajar Aswad tuh sampai segininya gitu. Doa semuanya deh pokoknya, doa anak-anak, doa kita sendiri, doa suami, doa keluarga, pokoknya gitu. Semua doa ditumpahin di sana. Mudah-mudahan dikabul Allah. Kalau bicara tentang fisik melelahkan, tapi saya kira lelahnya itu akan terbayar gitu kan ya, dengan rasa tadi gitu kan, rasa kepuasan. Dan itu kan pas ke tanah air banyak yang nanya, berarti kita bisa sharing bahwa apakah katanya ada perubahan di sana. Ya perubahan sih ada, karena yang namanya Masjidil Haram dan Nabawi terus menerus kan membangun ya, memperluas ya. Nah tapi itu tidak mengganggu kepada ibadah, tetap aja ibadah kita ini mereka itu jamin bisa terselenggara ya. Walaupun tadi handicapnya itu hujan gitu ya, tapi hujan itu ternyata tidak jadi penyakit kalau di sana, mungkin barokah ya. Barokah, hujan di sana kan salah satu barangkali nggak mustajab nih. Kayak ada kesan tersendiri sih gitu kan. Jadi mikirnya nggak semua orang juga yang ke situ bisa nyium Hajar Aswad itu gitu, belum tentu gitu kan. Tapi kalau kitanya niat ya udah pasrah, kalau emang ada jalannya, kalau emang sama Allah diizinin ya pasti gitu. Ya. Saya tidak menyangka Ka'bah itu ada di depan mata. Ada di depan mata. Sampai-sampai nggak terasa saya dengan anak-anak tuh menitikan air mata ya. Ya, terharu lah. Jangan terlalu lama di sana gitu. Yang penting tadi itu. Jadi semangat itunya itu yang harus terbawa ya. Yang melekat pada diri kita. Saya kira begitulah saat saya. Pasti waktu nyampe sini seminggu aja udah pengen kesana lagi Mas. Masya Allah, amin, mudah-mudahan ada rezekinya ya. Karena yang aku tahu itu Allah itu tidak